apa di sini kan saya tahunya pengusaha properti nih. Ini sudah berapa lama jadi pengusaha properti, ya bagaimana pengalaman sedikit pengalamannya dan sampai pada akhirnya kenapa Ki kok Bunda tertarik untuk ikut menjalankan usaha yang notabene orang masih banyak negatif Bunda, apalagi orang-orang yang backgroundnya istilahnya ya pengusaha lah, ya kan? Ini MLM itu pekerjaan orang-orang yang ada kerjaan katanya itu Bunda. Oke, silakan Bunda Nurul. Terima kasih Bapak Muhammad Yamin. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini izinkan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada PT Joybis, kemudian Joysis yang sudah memberikan ruang, tempat, dan waktu untuk bisa kami sharing di sini. Yang terhormat Bapak Joko Komarang, Bapak Rudi Lajuardi, kemudian tim manajemen yang sudah bekerja luar biasa di belakang layar gitu ya. Kemudian para upline kami yang luar biasa, maha guru kami yang ada di belakang situ juga, di balik layar juga ada Bapak Tony, ada Bapak Ferry. Kemudian kami juga punya upline yang izinkan kami pada malam hari ini juga, kesempatan malam hari ini izinkan kami mewakili sahabat Joybis dari Jember juga mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada Ibunda Bapak Egy Rahim yang sudah terlebih dahulu meninggalkan dunia, meninggalkan kita semuanya. Hormat kami, salam kami, doa terbaik dari kami untuk Bapak Egy Rahim, tetap semangat karena kami juga masih membutuhkan Pak Egy untuk bisa tetap eksis di sini gitu. Suatu kehormatan juga bagi kami, khususnya saya yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing di sini ya. Sebetulnya kami di sini nih lebih tepatnya sharing mungkin ya, karena saya tahu yang ada di sini para mitra Joybis maupun yang belum bergabung sebagai Joybiser ini juga luar biasa. Saya tahu backgroundnya masing-masing. Ini ada Pak Taufik Effendi dari Surabaya juga, ini juga pengusaha tracking juga, ekspor impor juga, dan ini juga ada Pak Majid yang luar biasa. Kemudian ada Pak Laude, selamat malam. Mudah-mudahan sharing malam hari ini juga bisa bermanfaat untuk selamat malam. Mudah-mudahan sharing kami pada malam hari ini juga bisa bermanfaat untuk saudara kita semuanya, para mitra, keluarga besar Joybiser yang ada di Nusantara. Saya mengenal, ini saya sharing pribadi dulu ya, kapan saya mengenal Joybis. Sebetulnya kalau yang mendasari saya ini karena saya pernah bekerja sama seperti kayak Pak Laude, saya juga pernah istilahnya apa ya, bukan kontraktor sebetulnya ya. Saya lebih kepada pengadaan Pak. Dulunya saya juga pernah bermain di situ, proyek-proyek kayak pengadaan gitu. Tapi proyeknya masih kecil gitu ya. Karena kemampuan saya pun juga kecil gitu. Tapi ya kalau dibilang dengan modal yang sekarang saya jalanin itu jauh. Mungkin ya reward yang saya terima gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya. Sudah pernah, meskipun saya perempuan, saya juga pernah mencoba untuk bekerja di beberapa bidang, termasuk juga yang konven, di mana notabene dari sudut modal pun sangat besar banget di situ, dan kerugian pun juga lumayan bisa kita nggak bisa kita hitung mungkin ya, apalagi dengan kondisi saat ini gitu, yang saya pun juga mungkin juga bisa saya sampaikan masih eksis sebetulnya, masih bermain juga di properti juga, sekalipun dengan kondisi pandemi saat ini yang kami juga para pebisnis, saya rasa hampir semua pebisnis ini juga banyak banget yang tiarap gitu ya, karena dengan kondisi pandemi seperti ini. Dan yang mendasari saya untuk bisa masuk ke bisnis ini, karena saya pikir ini saya hanya bermodalkan kecil aja sudah bisa di sini gitu, jauh dibandingkan dengan kita bermain proyek gitu ya. Seperti kayak Pak Laude ini modalnya nggak cukup cuma 1-2 juta, 10 juta nggak cukup gitu, 50 juta itu hanya bermain di level bawah gitu ya. Pak Majid juga saya rasa gitu, membutuhkan modal tempat yang luar biasa gitu, karena background kami di sini pun juga pekerjaan kami penuh dengan resiko baik itu dari sisi permodalan ya, otomatis prosesnya juga kita pahami juga di sini bagaimana gitu.
Tapi di sini yang kami ingin lebih tekankan bahwa saya berusaha membuka mindset saya nih, gitu, membuka mindset saya ya, bahwa selama ini saya sudah banyak mengenal produk-produk multi level marketing. Yang kami tahu bahwa kalau kita bicara produk multi level marketing berarti produk sudah sangat bagus, produk yang punya kualitas. Tapi memang selama ini saya tidak pernah mau menyentuh untuk terjun langsung untuk bisnis ini. Jujur saya tidak pernah mau menyentuh. Dan saya untuk bisnisnya memang benar-benar saya berangkat dari nol. Saya tidak pernah tahu. Saya tidak pernah mau tahu. Justru saya tidak pernah mau tahu gitu. Tapi saya mau konsumsi produk-produk multi level. Kenapa? Karena saya tahu ini produk punya kualitas gitu. Dan dari sekian banyak produk-produk yang sudah saya konsumsi sampai pada akhirnya saya mengenal dengan nama Joybis ini, yang pada waktu itu saya berangkat Jakarta, ada salah satu upline kami juga bisa membawa saya pikir ini satu yang sampai mendarat, pesawat kami mendarat pun saya belum sadar gitu. Sempat tercari juga saya ngapain nyampe di Jakarta gitu kan. Udah modal-modal sendiri lagi gitu kan. Ini luar biasa gitu. Tapi ternyata begitu saya sudah masuk, saya mengenal dengan keluarga besar Joybis yang yang hadir pada malam hari itu yang ada di kantor Joybis, dan saya juga diterima langsung oleh Bapak Bapak Joko Komara, dan ini Mahaguru, dan ini beliau ini luar biasa humble banget gitu dengan Bapak Rudi Laswardi yang sudah menerima kami dengan sangat welcome. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada malam hari itu sehingga membuka mindset saya bahwa produk multi level marketing itu tidak seseram apa yang saya bayangkan gitu. Tidak seseram apa yang saya gambarkan selama ini. Teman-teman saya mengenalkan, ayo gabung, ayo jalankan, itu tidak pernah mau gitu. Dan entah kenapa begitu saya mengenal lebih dalam dan saya tertarik di sini karena saya pikir dengan modal kecil aja kita udah bisa menjalankan nih gitu. Menjalankan bukan cuma karena kita perempuan harus mencari orang, tidak. Tapi memang dengan modal kecil ini kita bisa memulai usaha, memulai bisnis ini. Kemudian yang kita hasilkan juga kita bukan cuma bicara profit di sini. Gitu. Tentunya kita juga bicara profit ya. Harapan kami kan juga kita namanya orang bisnis, kita dengan kondisi situasi yang seperti sekarang ini, kekuatan mental, kekuatan spiritual harus tinggi juga karena memang bisnis ini saat ini dengan kondisi pandemi ini banyak yang tiarap dan tapi tidak sedikit banyak juga gitu, tidak yang bisa bertumbuh gitu. Salah satunya yang saya lihat adalah Joybis, luar biasa gitu. Dan ini kesempatan saya masuk, saya mengenal produk Joybis ini, efektif saya bekerja, saya terjun serius bulan Februari akhir ya, insya Allah. Saya Februari akhir sampai dengan Maret, April, Mei, saya sudah Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dan ini 4 bulan waktu yang luar biasa buat saya. Yang saya pikir di sini kalau kita bicara multi level marketing itu kan kita harus cari orang gitu kan. Sebanyak mungkin, tapi ternyata tidak seperti itu gitu yang saya tahu di sini. Dengan kita belanja di sini itu yang saya terima, yang kami dapat penjelasan dari para upline kami, dari guru kami bahwa Joybis ini punya sistem yang sangat bagus, yang tidak sama dengan di luaran. Itu dari sisi sistem, dari produk itu sudah berkualitas. Kemudian dari sisi modal di mana kita kembali lagi bisa jalankan bisnis ini dengan modal sangat kecil banget. Dengan modal kalau nggak salah ini dengan 240 BV kalau nggak salah hitungannya 850, 1.750 itu udah variatif banget. Maksimal 2.000 lah kita keluarin modal gitu ya. Maksimal 2.000 gitu ya. 2 juta itu kita sudah bisa alfa di sini gitu. Dan kita bisa menjalankan bisnis ini dengan profit yang luar biasa. Kita di sini kan bukan hanya bicara profit gitu. Kita di sini bukan hanya bicara profit yang kita dapatkan dengan kondisi yang sukses di dunia gitu. Tapi sukses di akhirat karena kita juga bisa bermanfaat dan memberikan manfaat untuk sesama. Nah ini keren banget ini bisnis ini gitu. Jadi saya coba untuk lebih serius lagi di sini untuk mengenal Joybis ini gitu. Karena pada akhirnya saya bisa mengenalkan produk ini secara lebih luas lagi kepada lingkungan saya, terutama dengan keluarga, kemudian lingkungan keluarga besar saya, dan lingkungan teman-teman saya, lingkungan relasi saya, yang mungkin notabene beliau-beliau itu tidak mau menjalankan dari sisi bisnisnya. Tapi beliau konsumsi aktif gitu. Karena sampai saat ini pun beliau-beliau itu repeat order gitu. Sekalipun beliau tidak mau. Ini mohon maaf, ini saya undang di beberapa ini mereka kurang paham katanya. Ini tadi juga WA saya juga
belum bisa masuk ke sini katanya gitu. Masih belum, ya kurang apa namanya? Saya juga mohon maaf, ini ada beberapa yang saya undang juga belum bisa bergabung di sini. Sebetulnya beliaunya juga kepingin, dan yang notabene beliau itu adalah pelaku bisnis semuanya. Pelaku bisnis, tapi di luar multi level marketing. Nah, saya di sini hanya ingin bisa menyampaikan sama sahabat JBizer, para mitra yang selama ini mungkin apa namanya bisnis ini bisnis yang tidak menjanjikan itu salah gitu ya. Karena dengan modal yang kecil, dan saya juga melihat JBiz ini juga dengan kondisi saat ini, dengan pandemi seperti ini, ternyata kita justru bisa lebih eksis di sini gitu. Para pebisnis yang tetap eksis dalam kondisi yang krisis gitu. Saya melihatnya seperti itu. Kenapa? Karena bisa saya sampaikan di sini bahwa kita bisa eksis karena produk-produk yang dikeluarkan oleh JBiz ini produk-produk yang punya kualitas dari sisi bidang kesehatan terutama, yang memang saat ini memang dibutuhkan banyak orang. Di luar sana banyak sekali orang yang kena PHK. Di luar sana banyak sekali orang yang terkena COVID. Gitu. Kita banyak peluang di sini. Baik dari sisi kita ini penjualan, kemudian kita ini juga dari sisi kita mengenalkan peluang usaha, peluang kerja gitu kan. Dan ini sesuai dengan slogannya JBiz juga gitu ya. JBiz the answer for you gitu, memberikan jawaban untuk para mitra, para sahabat JBizer di luar sana, mungkin yang belum bergabung di sini untuk bisa mengenal JBiz gitu. Karena JBiz di sini juga memberikan jawaban untuk bisa memberikan peluang kerja, peluang usaha yang bisa kita jalankan dengan modal yang sangat minim banget gitu. Jadi hanya modalkan 1.750.000, Anda sudah bisa menjalankan bisnis ini. Tidak seperti kami di sini yang notabene mungkin ya Bapak Majid juga Bapak Lloyd ini kalau 2 juta nih. Ini bukan satu ini ya Pak ya. Tapi kami sangat menghargai sekecil apapun yang nominal yang kita keluarkan itu sangat ini banget. Semuanya sudah kita perhitungkan. Apalagi orang-orang yang bermain di proyek gitu kan, Pak Majid, Pak Laudi ini orang yang luar biasa. Termennya udah keluar Pak. Lancar nggak Pak ini termennya, pencairannya? Karena saat ini memang kita bekerja sama juga tidak lepas dengan Konven ya, Bank Konven. Kita tidak bisa lepaskan dengan kita kerjasama dengan Bank Konven yang saat ini, yang sampai saat ini pun juga pencairan juga agak-agak susah gitu. Bukan begitu ya Pak Lawede ya, Pak Majid? Sampai saat ini juga masih macet juga, tapi kami masih positive thinking. Bismillah, mudah-mudahan dengan profit yang kita dapatkan dari JBiz ini kita masih bisa melanjutkan kehidupan kita, bisa memberikan memberikan tanggung jawab kita terhadap keluarga, bisa berbagi juga dengan sahabat JBizer di luar sana, dan ayo kita manfaatkan peluang usaha ini yang memang JBiz sediakan untuk kita bisa lakukan bersama, dan kita pastikan bahwa dengan kondisi krisis yang seperti ini, JBiz bisa membantu memberikan jawaban untuk kita semua. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak Yamin. Mungkin bisa ditambahkan tuh dari Bapak Majid, kemudian dari Bapak Laude gitu ya, orang-orang yang berperan penting di belakang usaha-usaha beliau, bagaimana sampai saat ini masih bisa eksis di tengah kondisi krisis saat ini. Terima kasih Bapak Muhammad Yamin. Awalnya pada nggak tertarik dengan bisnis seperti ini karena kelihatannya ribet. Bahkan saya ingin lebih dalam ini. Tadi Bunda Nurul menyampaikan MLM itu seram, ya, bahwa pokoknya kalau produknya oke, tapi kalau bisnisnya nggak serem, ya. Seseram apa sih Bu? Kok bisa bilang serem gitu? Biar teman-teman yang JBizer tahu, ya. Nanti kalau ketemu para pengusaha, ya, yang seremnya itu udah terjawab lagi. Nah, silakan Bu Nurul. Ya, terima kasih Pak Yamin. Jadi memang saya itu suka banget dengan produk-produk multi-level jujur. Karena memang produk-produk yang dikeluarkan oleh multi-level itu pasti produk-produk yang berkualitas gitu ya. Karena memang tidak dijual di luaran secara bebas gitu. Nah, kalau gambaran saya itu seseram itu karena gini, rata-rata teman-teman saya yang sebelumnya itu mereka itu latar belakang macam-macam gitu ya. Mungkin ada juga teman saya juga sama-sama juga yang bermain di proyek sama dengan Pak Majid juga gitu, sama-sama perempuan, tapi memang banyak banget produk multi level yang beliau pasarkan, yang beliau jalankan gitu. Dari produk kesehatan, produk kemudian macam-macam pokoknya gitu. Dari perusahaan-perusahaan yang memang itu punya nama.
Tapi yang saya tahu di sini, rata-rata mereka itu hanya tidak pernah mengarahkan istilahnya sisi positifnya gitu. Yang nangkep saya, yang macam saya itu, ayo kamu terjun di sini, kamu bisa jalankan ini, bonusnya ini, kamu dapat produknya sebegini. Itu yang dari perusahaan satu. Yang perusahaan satunya lagi datang lagi teman saya dengan bawa produk, mengenalkan produknya. Ayo kamu hanya cari orang aja, ini. Kamu nanti dapat profitnya ini. Kamu cari orang lagi ini. Bayangan saya itu yang sampai sekarang saya ribet gitu ya. Sampai sekarang saya juga nggak mantep, Pak. Harus cari kaki kiri, kaki kanan. Ini mana di situ juga harus jalankan lagi, cari orang lagi gitu. Nah, saya pikir keuntungannya di mana kalau saya cari orang? Dari sisi produk saya belanja. Produk itu bagus, oke, saya konsumsi, saya pakai. Kemudian kalau misalkan memang produk ini memang dari sisi keuntungan, bukan kita bicara dari sisi keuntungan kita sehat gitu, tapi lebih pada jaringannya, membesarkan bagaimana ini perusahaan. Ini kan bisnis kita nih, kan gitu. Ini bisnis kita, bagaimana kita bisa membesarkan bisnis ini gitu. Otomatis jaringan pun juga harus bertumbuh, berkembang gitu. Nah, bagaimana cara membesarkan bisnis ini, bagaimana cara ini, kan kita tidak pernah tahu gitu. Satu itu, kita tidak pernah tidak pernah dijabarkan sampai sedetail mungkin gitu. Kemudian kita tidak pernah bisa, yang saya tahu, teman-teman saya selalu mengeluh, kok aku selalu berhubungannya dengan si upline ini begini gitu. Hanya berhentinya di situ gitu. Tidak pernah bisa komunikasi dengan pusatnya, bahasa ininya tuh kita nggak bisa tembus komunikasi dengan manajemen, seperti baik dari sisi kita mungkin ada komplain dari sisi produk maupun dari kita mungkin ada keluhan-keluhan atau ada klaim apapun, itu kita nggak pernah bisa ini gitu. Jadi saya pikir ribet banget ini gitu, bisnisnya ribet banget ya. Terus untungnya di mana gitu? Sedangkan saya hanya dapatkan keuntungan kalau kita dapat orang gitu. Kita dapatkan orang, kita cari orang, satu orang, baru kita dapat profit di situ. Nah, satu orang misalkan kita cari satu orang, kita dapatnya mungkin 2.000. Satu orang lagi dapatnya 2.000. Cari orang lagi seperti itu. Nah, saya pikir kok susah banget ya, sedangkan kita aja produk apapun, bisnis apapun, pasti kita harus berhubungan dengan orang gitu. Kita bekerja di konvensional, di multi level, semuanya pasti berhubungan dengan orang. Kita dagang, jualan apapun, pasti kita cari orang gitu. Tapi kalau kita diribetkan dengan mencari orang gini, keuntungannya kita nggak jelas, saya anggap nggak jelas itu, karena penjelasan yang saya terima ya seperti itu gitu. Kita nggak pernah bisa komunikasi dengan manajemen, kita kalau ada klaim, kita ada keluhan, kita juga nggak bisa ngomong dengan siapa gitu. Dan saya sudah sering kali mendapatkan kerugian, dan bukan mendapatkan kerugian ya, saya pikir memang ini karena memang saya yang tidak paham gitu. Seringkali kerugian yang saya dapatkan gitu. Karena bukan cuma produk kesehatan. Ada beberapa produk yang memang berkaitan dengan IT, kemudian ada yang dengan yang koin-koin itulah gitu kan. Ada juga yang produk dengan digital kayak gitu-gitulah Bapak gitu. Jadi saya pikir ini produk semuanya judulnya multi level marketing. Di kepala saya udah serem gitu. Dan tidak pernah saya mau menyentuh, saya tidak mau tahu dan tidak ingin tahu gitu. Dan saya juga nggak mau cari tahu gitu tentang ini gitu. Tapi entah kenapa ada magic apa yang bikin saya bisa tertarik begitu ini dengan JBIS gitu. Dan sampai saat ini saya cinta gitu dengan JBIS gitu. Karena memang saya rasakan produknya ini memang keren, secara kualitas saya merasakan manfaatnya, secara profit saya pun dapatkan juga, dan saya belanja pun double, banyak banget keuntungan. Contoh misal seperti ini, saya dengan bermodalkan 8.500 atau 8.400.000, saya sudah mendapatkan produk senilai, kalau retail itu anggaplah 12 jutaan. Kita kurang lebih kalau variatif ya Pak ya, masing-masing teman itu kan kita menjualnya variatif kita buat rata-rata ya anggaplah 14 sampai dengan 15 juta gitu. 14 sampai 15 juta. Seandainya dari nominal itu kita bagi dua pun, kita konsumsi sendiri kita masih diuntungkan dengan kesehatan kita dapat. Bonusnya ini pun kita jual kita masih untung, karena kan masing-masing teman nih jadi besar itu kan menjualnya juga variatif harganya gitu. Yang penting tidak keluar dari real kan seperti itu gitu. Nah ini produk
oke banget, keren gitu. Dengan modal yang seminim mungkin kita juga bisa ngejualnya seperti itu. Dan mudah banget untuk dijual. Karena kita ada produk, lebih mudah ngejualnya. Dan saya pikir, saya melihatnya di sini, tidak ada produk aja saya bisa menjual. Kenapa? Karena bisa melihat siapa di belakang Joybis gitu. Nah, mohon maaf Bapak Joko Komara gitu ya, Bapak Rudi Lazwardi, saya tidak ada produk Anda, saya sudah bisa menjual nama Bapak gitu. Karena secara, ya siapa yang nggak kenal Pak Joko gitu. Saya pribadi saya tidak pernah kenal gitu. Siapa Pak Joko, emang siapa lo gitu. Bahasa ini seperti itu gitu. Tapi begitu saya browsing, saya buka YouTube, saya buka lagi, karena jejak digital itu kan tidak bisa dihapus begitu saja gitu. Saya pelajarin di situ, saya buka, saya baca buku-buku beliau, video buku beliau, saya baca, saya buka, saya dengarkan, dan ya saya di situ paham gitu. Saya akhirnya paham siapa Bapak Joko Komara gitu. Secara produk saya tidak ada, tapi saya menjual nama beliau aja saya sudah laku Joybis-nya gitu. Dimana Joybis ini belum besar, belum lama, dan baru berkembang, baru bertumbuh, dan ini kesempatan besar buat saya untuk bisa menjalankan bisnis ini gitu. Nah, saya pikir kalau selama ini yang saya tangkap bahwa serem ya, karena memang saya kebetulan saja dipertemukan dengan orang-orang yang tidak positif kan di situ. Saya menganggap itu gitu. Jadi tidak positif gitu, karena mereka hanya mengambil sisi keuntungan secara pribadi, hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya ingin sukses untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi tidak melibatkan, kalau kita mengukur dari kesuksesan itu yang seperti apa sih, kita sukses, kita bisa lihat kita sukses kalau kita bisa mensukseskan orang lain gitu. Kita bisa berbagi manfaat untuk orang lain gitu. Itu pemahaman saya gitu. Jadi saya dengan produk-produk sebelah yang notabene saya sangat suka, saya cinta dengan produk multi level, tapi dari sisi sistem, dari sisi kayak bisnis, saya sama sekali tidak tertarik gitu. Tapi entah magic yang mana yang saya dapatkan dengan Joybis ini, kembali lagi gitu. Kenapa saya bisa begitu tertarik sampai akhirnya saya bisa melepaskan nih bisnis yang sebelumnya saya jalanin. Saya ada beberapa memang pekerjaan yang memang sebelumnya saya tekunin, saya terusin. Ini akhirnya pelan-pelan saya lepaskan. Saya ingin fokus nih di satu perusahaan ini gitu. Ngeri. Dan ya. ini kerjaan ini keren, asik banget gitu Pak. Gitu. Saya ngeliatnya asik banget. Gitu. Kenapa? Karena saya bersentuhan dengan manusia. Dari sisi silaturahim saya dapat rezeki gitu kan. Rezeki kan nggak harus duit gitu. Saya melihatnya gitu. Tapi lebih lingkupnya lebih luas lagi. Gitu. Dan saya akhirnya juga bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat di belakang layar seperti Pak Yoga yang notabene beliau itu sudah sangat ini banget, dan Mbak Norma, Mbak Lili yang 24 jam bisa welcome dengan kami. Nah, itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? 24 jam loh Pak manajemen itu bisa membuka diri untuk kami gitu. Dimana kalau sudah detik-detik, nah Selasa malam, Rabu malam begini nih kan. Nah, ini kan udah 24 jam dia bekerja gitu. Nah, ini keren gitu. Di mana saya bisa dapetin itu? Produk-produk lain di sebelah-sebelah, di perusahaan-perusahaan sebelah, saya nggak pernah tahu ini. Gitu. Dan jujur ya memang itu yang saya bilang seseram itu, tidak seseram apa yang saya bayangkan, tidak seseram apa yang dibayangkan orang gitu. Ya itulah salah satunya, karena kami kebetulan mungkin waktu itu dipertemukan dengan orang-orang yang hanya membawa misi masing-masing gitu. Jadi sisi keuntungan pribadi gitu. Jadi ya kembali lagi, kita mau bekerja di mana saja, dengan siapa saja kita bekerja, dengan perusahaan mana saja, kembali lagi. Yang tahu misi dan visi kita kan hanya kita gitu. Mau dibawa kemana usaha ini, apa tujuannya, apa kembali lagi gitu. Kembali lagi. Alhamdulillah saya dipertemukan di Joybis ini, saya dipertemukan dengan orang-orang hebat, orang-orang positif, orang-orang baik. Mudah-mudahan sampai dengan ke depan, sampai dengan Joybis ini makin besar, makin bertumbuh, makin sukses, makin keren, tetap orang-orangnya masih seperti ini gitu. Mudah-mudahan. Tapi harapan saya seperti itu, dan saya percaya gitu di bawah seorang Bapak Insinyur Joko Komara yang punya nama besar seperti itu, saya yakin para Joybis pasti bisa menjaga. Karena kembali lagi, kesuksesan itu tergantung bagaimana sikap kita. Gitu. Sukses bukan hanya dari sisi profit, sisi dunia, tapi kan bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita memperkenalkan produk, bagaimana kita membawa nama perusahaan, itu ya saya pikir lebih luas lagi. Mungkin itu Pak Yamin yang bisa saya sampaikan sementara ini. Oke, sedikit lagi buat Bunda Nurul. Kalau tadi Pak Laude Putu dan Pak Majid bergabung didekatkan karena produknya, ya kan? Ya, nah, ya. Kalau Bunda ini karena produknya atau memang langsung dijelaskan, oh bisnisnya seperti ini, atau Pak Jokonya keren, atau gimana Bunda? Sepertinya semuanya berkesinambungan ya Pak.
Iya. Awalnya nih, kalau Pak Laode dan Pak Majid dari produknya nih. Berawal dari produk. Kalau Bunda produk juga ya. Oh, berarti saya dari produk juga ya. Baik, sahabat JBizer, ya sahabat JBizer, pelajarannya adalah kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa untuk daftar nama Anda, orang-orang yang kenal dan latar belakangnya pengusaha, dekati lihat produknya. Ya, ini pelajaran pertamanya. Yang kedua, bahwa ketika Anda datang kepada mereka, jangan datang dengan niat mengambil manfaat, ya. Bahwa sebesar keuntungannya yang bisa saya dapatkan. Oh, ini pengusaha, ini uangnya banyak, ini pasti mau beli produk. Dan Nurul, gimana nih Bunda cara dekatin pengusaha Bunda? Ya kan? Bagi-bagi dong tipsnya. Silakan Bunda. Audionya nyalakan dulu Bunda ya. Baik, silakan Bunda. Ya, terima kasih. Saya rasa sama ya. Sama dengan semua narasumber juga yang tadi sampaikan. Pak Laude, Pak Majid, pada dasarnya sama. Semua yang kita lakukan pada dasarnya sama. Hanya karena yang kita tawarkan ini kan kebanyakan juga relasi kita ya, relasi kerja gitu kan. Yang rata-rata kita sudah kenal baik gitu. Awal memang kita selalu kenalkan dengan orang lingkungan yang terdekat dulu. Karena kalau kita bicara produk yang berkualitas, ada harga, ada kualitas. Kan seperti itu. Nah, pasti berkaitan dengan kedekatan emosional gitu. Kalau kita sudah hubungan itu baik, kita lebih nyaman aja menyampaikannya gitu, ngalir aja gitu. Nah, karena satu produk yang kita bawa, kita harus percaya diri nih, produk yang kita bawa ini punya kualitas. Karena kita udah punya kualitas nih. Kita bicara Joybis aja, seperti yang tadi kita udah bahas gitu, bahwa kita bicara Joybis, di belakang Joybis itu siapa, itu aja udah punya nilai jual. Tinggal bagaimana kita lebih meningkatkan kepercayaan diri kita bahwa produk yang kita bawa, produk yang kita kenalkan, yang kita pasarkan itu sudah lebih menambah lagi dengan kita lebih percaya diri. Gitu. Kita harus yakin dulu. Gitu. Kita harus yakin dengan apa yang kita bawa. Modal diri kita harus percaya diri. Maksud juga produk yang kita bawa ini menambah keyakinan kita. Nih. Karena faktor kedekatan emosional itu akan berpengaruh pada rasa percaya diri kita, bagaimana kita menyampaikan terhadap calon customer maupun customer yang rata-rata sudah mulai mengenal, mulai mengkonsumsi gitu. Nah, kembali lagi kalau customer kita yang memang sudah rata-rata memang itu sudah mengkonsumsi rutin, pasti bagaimana kita memberikan service kita gitu, bagaimana kita memberikan pelayanan kita gitu. Jangan terus setelah mereka jual, udah selesai, sudah kebutuhan kita udah selesai nih, produk kita habis udah gitu. Nah, tanpa kita rawat, maksudnya dalam arti kita rawat, kita tanya nih, kan kita juga bisa ngukur nih produk kita satu box itu berapa, ini berapa. Nah, kebutuhan beliau ini hanya untuk memang untuk menjaga imun atau memang untuk recovery atau apa, kan kita bisa memonitor juga di situ. Nah, dari situ kita juga bisa memberikan pelayanan, kita bisa kasih servis gitu. Kita telepon bagaimana efek ininya Pak, bagaimana Ibu, apa yang bisa di sini, itu kan bagian dari servis kita. Ya, dan itu tidak bisa kita lepaskan, semuanya itu berkaitan dengan produk yang kita bawa. Percaya diri kita munculkan dulu. Kita harus yakin dengan produk yang kita bawa. Kita punya produk yang berkualitas, seperti tadi para narasumber yang lain sampaikan, bahwa produk kita udah cukup menjual banget dengan harga yang sangat murah tapi tidak murahan. Gitu. Dengan beberapa komposisi, dengan beberapa komponen yang memang itu sangat sudah mencakup semua kebutuhan, dan masing-masing produk itu sudah spesifikasinya udah jelas banget. Jadi tidak ada alasan untuk para JBizer yang memang sudah biasa kita masarkan, itu kita harus yakin dulu dengan produk, yakin dengan diri kita, gitu, percaya diri, jaga kedekatan kita, emosional kita dengan relasi kita, dengan customer kita, berikan pelayanan yang baik, berikan servis yang baik, jangan hanya mementingkan produk kita habis, selesai, sudah, hanya kebutuhan kita pribadi, lebih kita bagaimana kita memberikan servis pelayanan supaya mereka merasa nyaman dengan produk kita, akhirnya mereka akan terus berkelangsungan, gitu ya Bapak. Mungkin sementara itu.